Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Siti Afiana. Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kali yang kemarin adalah belajar tentang hukum bacaan roh. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam hukum bacaan roh, bahwa ada 3 macam hukum bacaan roh. Yang pertama adalah hukum bacaan roh tafhim, roh targhib, dan jawazul wajhain. Untuk membaca Al-Quran, kita harus mengetahui apa itu ilmu tajwid. Dan ini nanti kita akan belajar tentang jawazul wajhain. Ya, jawazul wajhain adalah salah satu macam hukum bacaan roh. Nanti kompetensi dasar yang harus kalian capai, yang pertama adalah menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Yang ketiga, menerapkan hukum bacaan tafhim, targhib, dan jawazul wajhain. Yang keempat, mempraktekkan hukum bacaan tafhim, targhib, dan jawazul wajhain. Dan untuk pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran, nanti anak-anak harus bisa menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara baik dan benar, sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan yang kedua, setelah mengamati video ini yang saya buat ini, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Yang ketiga, setelah mengamati PPT video ini, maka peserta didik harus dapat mengkategorikan hukum bacaan jawazul wajhain. Dan untuk kompetensi selanjutnya, keterampilan selanjutnya adalah setelah mengamati video, peserta didik harus dapat menentukan hukum bacaan jawazul wajhain. Dan sekarang langsung kita bahas sebelum untuk membahas materi selanjutnya tentang poin-poin jawazul wajhain. Yang pertama, tolong perhatikan pada gambar ini. Gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Apakah yang kamu ketahui tentang gambar ini? Gambar yang pertama, dan ini adalah gambar yang kedua. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Di dalam gambar yang pertama, ini adalah sekelompok anak sedang membaca Al-Quran. Dan yang kedua, ini adalah seorang anak yang sedang belajar membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengerti apa itu yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan di sini nanti kita akan membaca salah satu macam membaca dan mempelajari salah satu macam bacaan hukum roh, yaitu adalah jawazul wajhain, karena untuk roh tafhim dan roh targhib sudah kita pelajari di pembelajaran kemarin. Jawazul wajhain, apa nanti yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah nanti kita akan mengadakan yang namanya diskusi. Kita belajar bareng, kita belajar bersama-sama untuk mengerti urgensi mempelajari ilmu tajwid, pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Yang kedua adalah mempelajari tentang jawazul wajhain. Apa itukah jawazul wajhain? Dan yang ketiga adalah tentang huruf isti'la. Apa itu nanti huruf isti'la? Nanti ketiga ini akan kita bahas, kita diskusikan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah mengenal jawazul wajhain. Ya, satu, apa itu jawazul wajhain? Nanti kita jawazul wajhain, pengertian jawazul wajhain, bacaan-bacaan jawazul wajhain. Dan yang kedua nanti adalah mengenai huruf isti'la yang berhubungan dengan hukum roh jawazul wajhain. Selanjutnya adalah pengertian tentang jawazul wajhain, hukum roh jawazul wajhain. Apakah jawazul wajhain itu?
Ada yang tahu? Atau apakah ada yang bisa menjawab? Ya, di sini kita perhatikan video ini. Yang pertama adalah Jawazul Wajhain, yaitu hukum membaca huruf ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Jadi, kalau hukum rotafain adalah dibaca tebal, rotarkik dibaca tipis, sedangkan Jawazul Wajhain adalah boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Apa cirinya? Kan? Ciri yang pertama adalah ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya ada huruf istilah yang berharokat kasroh. Contoh firqin, ro sukun sebelumnya huruf kasroh dan di depannya ada huruf istilah yang berharokat kasroh. Yang kedua, ro sukun karena wakof yang sebelumnya huruf istilah yang sukun dan sebelumnya huruf berharokat kasroh. Contoh, misro, misro, bimisro, rol, terus al-qidori, al-qidor. Ro sukun karena wakof, misro, bimisro, al-qidor. Ini ketika diwakafkan. Ro ini kan harokat fathah. Kalau disukun ini ro sukun karena wakaf. Misr sebelumnya ada huruf istilah yang namanya shad. Huruf istilah ini berharokat sukun dan sebelumnya huruf shad ini berharokat kasroh. Maka ini misr bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Disebut juga dengan hukum ro jawazul wajhain. Yang ketiga, bimisro. Bimisro bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kenapa bimisro ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis? Karena ini ro sukun karena wakof yang sebelumnya huruf istilah yang sukun dan sebelum huruf istilah ini ada huruf yang berharokat kasroh. Itu adalah contoh dari hukum ro jawazul wajhain. Dan selanjutnya kita ini adalah secara jelas contoh bacaan jawazul wajhain. Yang pertama, firqin, firqi bisa dibaca tipis firqi atau firqi. Terdapat pada Asy-Syu'ara ayat 63. Yang kedua, al-qidr. Al-qidr bisa dibaca tebal atau tipis, al-qidr atau bisa dibaca tipis. Namanya hukum ro jawazul wajhain terdapat pada surat Saba ayat 12. Misr bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis. Misr. Ini adalah bacaan ro jawazul wajhain terdapat pada surat Yusuf ayat 99. Selanjutnya kita sebelum belajar huruf istilah. Ya, huruf istilah. Apakah huruf istilah itu, apakah huruf istilah ada hubungannya dengan bacaan ro jawazul wajhain? Apakah ada yang bisa mengetahui? Apakah ada yang sudah tahu macam-macam huruf istilah? Apa huruf istilah itu? Kenapa kita harus belajar huruf istilah? Ya, di sini nanti kita akan bahas, berdiskusi bersama-sama, belajar bareng. Apa sih istilah itu? Istilah secara bahasa artinya terangkat. Dan istilah adalah secara bahasa itu terangkat. Sedangkan secara istilah adalah mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ketika melafalkan huruf. Nah, sekarang huruf istilah itu apa saja? Apakah semua huruf itu disebut dengan huruf istilah? Kan huruf istilah itu cuma ada 7. Dari huruf alif sampai ya itu cuma ada 7 yang dinamakan dengan huruf istilah yang biasanya disebut dengan kata yang berbunyi khusodoktingqid. Khusodoktingqid ini terdiri dari kho, sod, dot, ghain, to, qaf, dan dha. Berarti huruf istilah itu ada 7 huruf istilah. Ya, itu adalah huruf istilah dan itu adalah sekarang contoh bacaan huruf istilah apa? Di sini ada kafirin bih.
Ya, selamat belajar. Sampai di sini ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga sukses, selamat belajar, dan semoga kita mendapat perlindungan dari Allah. Sampai di sini, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.